Sekali lagi, kita belajar perbandingan mazhab jangan lewat Google, jangan lewat artificial intelligence. Nanti acak-acakan. Beneran, Ustadz sudah membuktikan itu, acak-acakan. Ya kalau dari Google Scholar misalnya masih lumayan. Adik-adik tahu Google Scholar? Nah, itu masih lumayan. Tapi kalau sekedar dari Google saja itu berbahaya. Berbahaya. Apalagi kalau adik-adik masih tarafnya itu baru hijrah, baru belajar agama, itu bahaya adik-adik. Ya. Nah, ini kitabnya namanya yaitu Rahmatul Ummah. Kitabnya itu hanya 1 jilid, ya, enggak tebel banget. Dan adik-adik bisa download di Google ada kitabnya, tapi itu berbahasa Arab dan tidak berharokat. Ya, capek, susah juga memahaminya. Nah, kalau adik-adik susah, bisa ini yang nerjemahkan ini temannya Ustadz Brili. Nah, Ustadz Brili hanya sebagai editornya. Nah, kenapa sebenarnya kitab tentang perbandingan mazhab itu banyak loh adik-adik. Ini di sini kelihatan adik-adik ada kitab Bidayatul Mujtahid. Yang pertama itu loh, yang di sini kelihatan gede. Nah, ya pernah sih ada dulu itu ada santri online semacam adik-adik itu yang nanya, Ustadz saya pengen belajar agama, kitab apa yang sebenarnya saya awali untuk belajar? Ya banyak, banyak kitab kalau mau dipelajari itu. Ya, yang standar aja Ustadz, yang dasar-dasar ya, ya banyak juga. Belajarnya itu banyak, ya. Tergantung dari kapasitasnya kita masing-masing. Sudah bisa baca teks Arab belum? Kalau belum bisa ya baca terjemahnya, tapi nanti harus ditingkatkan baca teks Arabnya. Nah, kalau ini yang Ustadz terbitkan ini adalah 2 bahasa adik-adik, ada teks Arab yang berharokat, ada teks Indonesianya atau terjemahnya. Nah, sebetulnya ilmu perbandingan mazhab itu ada dari banyak kitab adik-adik, seperti Bidayatul Mujtahid, kemudian Al-Mizanul Kubra, kemudian yang lainnya itu adalah Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu, atau Subulus Salam, atau Nailul Autor, atau yang paling top itu adalah Al-Mausu'atul Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah, ensiklopedi fikih Kuwait, dari negara Kuwait. Itu paling lengkap, paling banyak. Kalau tidak salah itu jumlah jilidnya itu sebanyak 35 jilid kalau tidak salah. Dan itu harganya lumayan. Kurang lebih itu 7 juta sekian harga kitabnya itu adik-adik. Ya itu masih angan-angan yang terlalu jauh ya. Karena harganya semahal itu, ya, harganya sama kayak sebuah motor. Sama kayak 6 gram emas murni. Nah, tayyib. Ini kitab adik-adik, kitab Rahmatul Ummah, ini yang Ustadz terbitkan bersama temannya Ustadz Brili itu bagus sekali adik-adik. Mulai dari masalah bersuci itu kita jadi tahu, oh ternyata ini Ustadz spill ya, Ustadz spill saja contoh perbandingan mazhab itu begini. Nah ini sebetulnya sudah selesai sih ininya PDF-nya. Contoh perbandingan mazhab itu adalah masalah yaitu najis, contoh ya. Bukunya ini tebelnya total 1000 sekian halaman. Contoh perbandingan mazhab itu adalah masalah najis. Najis apa? Yaitu najis bangkai hewan yang halal. Nah, bangkai hewan yang halal. Atau coba Ustadz carikan di smartphone-nya Ustadz ya. Ada nggak filenya? Perbandingan mazhab ya, kulit dari bangkai hewan yang halal. Bangkai loh ya. Nah, itu boleh nggak kalau dimanfaatkan kulitnya itu sebagai kulit misalnya sebagai baju atau sebagai apa ya, pokoknya dimanfaatkan lah. Maka ada mazhab yang meyakini boleh tanpa harus disucikan,
Ada mazhab yang meyakini Islam itu menghukumi harus disamak dulu, dijemur, dikulitin, dijemur lagi, direndam air, dijemur lagi. Banyaklah prosesnya itu. Nah, ada yang begitu, ada yang sekedar ya pokoknya dibersihkan saja, itu sudah suci kok. Itu. Padahal itu kan bangkai ya. Bangkai tapi hewan yang halal. Nah, ini kitabnya adik-adik ya. Ya Ustaz tunjukkan perbandingan mazhab. Nah, ini contoh. Kita baca saja ya. Coba kita baca saja. Para ulama sepakat ajma'al a'immatu ala najasatil khomri. Khomer itu sepakat najis gitu kan. Kecuali yang diriwayatkan oleh Imam Dawud bahwa khomer itu suci. Jadi kalau ada adik misalnya ada tua, kalau di Jawa itu tua namanya, atau misalnya bir peletok kalau di Betawi ya, itu kan memabukkan ya. Atau yang kalau di luar Jawa itu apa? Ya apapun namanya lah ya. Kalau adik-adik pegang gitu ya, itu statusnya najis. Dan itu sudah sepakat seluruh ulama. Ya, tapi ada riwayat dari Dawud Az-Zahiri, mazhab Zahiriyah, khomer itu suci, tapi tetap haram gitu ya. Suci. Jadi kalau disentuh tidak menjadi najis. Ya. Tapi apa? Annahu qala ma'a tahrimnya wattafaqu, dan para ulama itu juga sepakat ala annaha idza takhallalat, kalau khamr itu sudah menjadi cuka binafsiha, dengan sendirinya tahurat, maka menjadi suci. Nah, ada loh adik-adik cuka itu yang berasal dari khamr. Ada. Nah, khomer itu apa sih sebetulnya Ustadz? Khomer itu adalah pokoknya sari buah yang uh, dibiarkan sekian hari dan itu kemudian menjadi memabukkan. Buah apapun sebetulnya bisa adik-adik. Dari beras juga bisa, dari buah anggur juga bisa. Kalau diminum jadi mabuk adik-adik. Nah, kalau menjadi cuka sudah kalau tidak salah itu ya pokoknya sekian hari lah ya, sekian hari. Nah, itu akan menjadi cuka dan itu statusnya suci. Nah, di sini loh ya. Nah, kemudian jika berubah menjadi cuka gara-gara dikasih sesuatu, dikasih treatment gitu ya, maka lam tathur, maka tidak menjadi suci. Artinya menjadi najis. Inda Syafi'i wa Ahmad. Menurut Imam Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad. Wa qala Malikun, menurut Imam Malik, yukrahu takhliluha. Makruh, proses mengubah khamr menjadi cuka itu makruh. Tapi kalau sudah menjadi cuka, fa in takhallalat tahurat, dia menjadi suci dan tak wahallat dan halal. Beda lagi ya. Wa qala Abu Hanifah, menurut Imam Abu Hanifah, yubahu takhliluha. Boleh khamr itu diproses untuk menjadi cuka, wa tathuru, dan menjadi suci, idza takhallalat, ketika sudah menjadi cuka, wa tahillu, dan juga halal. Oh, inilah adik-adik. Nah, Ustadz, emangnya kalau sudah belajar seperti itu, apa sih pentingnya? Pentingnya adalah adik-adik kalau misalnya bekerja di sebuah perusahaan non-muslim yang dia itu nggak tahu halal haram, suci najis ya, maka adik-adik ikut saja mazhab Imam Abu Hanifah ya, mazhab Imam Abu Hanifah ya. Loh Ustadz, berarti kita itu dan di kasus-kasus apapun ya adik-adik ya, dari seluruh yang 4 jilid buku ini, terjemahannya ini, adik-adik akan tahu banyak solusi-solusi permasalahan yang kita tidak temukan jawabannya itu dari Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, tapi Ustadz, kalau kemudian kita itu tahu berbagai macam mazhab, itu kan nanti khawatirnya menjadi orang yang bermudah-mudahan. Nah, itu beda lagi ya adik-adik. Kalau sudah menjadi orang yang suka bermudah-mudahan, walah, nggak apa-apa kok katanya ulama ini boleh-boleh saja melakukan ini, padahal itu dosa. Berarti itu namanya yaitu memperalat agama. Ya, enggak boleh seperti itu, enggak boleh.
Itu tatabbu'ur rukhas, mencari-cari kemudahan. Nah, itu nggak boleh adik-adik ya. Dilarang. Karena nanti akan menjadi apa? Menjadi orang fasik. Makanya ada sebuah kalimat, ini kita sudah masuk gigi yang keenam ini sekarang adik-adik. Gigi yang keenam itu sekaligus yang terakhir adik-adik ya. Sekaligus ya yang terakhir, yaitu bahwasannya man tasawwafa wa lam yatafaqqah tazandaqa wa man tafaqqaha wa lam yatasawwaf tafassaqa. Ayah, itu ya. Jadi siapa yang berfikih tapi kok tidak bertasawuf, maka dia akan pasti menjadi orang yang fasik. Tapi kalau dia itu bertasawuf tapi tidak berfikih, maka dia pasti akan menjadi orang yang zindik. Orang yang zindik itu orang yang kafir. Nah, itu ya adik-adik ya. Itu sebagai gigi yang keenam, artinya adik-adik dengan patokan itu bisa menjadi ngebut di dalam beragama Islam ini bagus. Ya. Maknanya apa Ustadz? Nah, lain kali kita ngaji makna itu. Ya, tayyib adik-adik semua.